Halo, welcome back to Barisan Lebah. Dan mungkin kali ini agak berbeda karena di sini aku akan memberikan informasi-informasi tentang dunia bola basket ya. Tentunya karena di sini nggak ada Brandon, nggak ada Garrett, nggak ada Anelka, nggak ada Danis, nggak ada Bintang. Jadi kita nggak akan main basket nih teman-teman. Jadi kita bakalan ajak kalian untuk lebih paham tentang teknis ataupun enggak peraturan-peraturan dalam bola basket. Nah, kali ini aku bakalan sedikit jelasin itu karena apa? Karena banyak banget orang-orang yang nanya ke aku kayak anak-anak sekecil itu bisa paham dan mengerti peraturan dalam bola basket sih, sedangkan orang-orang yang lebih tua dari mereka juga kadang nggak tahu cara bermain bola basket yang benar. Kadang ngeluh main basket tuh ribet, katanya banyak aturan, katanya main basket itu nggak asik karena kesenggol sedikit foul, kesenggol sedikit pelanggaran, dan mereka tuh kayak gitu karena nggak tahu aturan yang benarnya tuh kayak apa. Nah, makanya dari itu semua aku bakalan jelasin ke kalian jenis-jenis pelanggaran yang ada di dalam bola basket. Kenapa sih pelanggaran dalam bola basket ataupun juga peraturan dalam bola basket itu harus kita pahami? Itu karena agar kita bisa bermain bola basket dengan cara yang sportif dan juga aman. Nah, kenapa harus ada peraturan? Agar pemain tidak bisa melakukan ataupun enggak bermain dengan seenaknya. Maka dari itu kita mengenal yang namanya peraturan bermain bola basket. Salah satu dari peraturan bola basket itu ada yang kita sering dengar itu dengan istilah foul. Foul itu apa sih? Nah, foul itu adalah salah satu bentuk pelanggaran dari para pemain, baik itu offense atau defense, yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam permainan bola basket. Nah, foul ini ada banyak banget jenisnya, teman-teman. Dari setiap pelanggaran tersebut, terdapat beberapa hukuman yang masuk dalam kategori ringan hingga kategori yang berat. Kali ini, aku bakal kasih tahu beberapa jenis pelanggaran dalam permainan bola basket dan juga sedikit penjelasannya yang mungkin juga bisa kalian pahami. Dan ini hukumnya wajib diketahui oleh para setiap pemain basket. Kita mulai, tapi sebelum kita mulai ke materi yang pertama, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini karena dengan itu kamu bisa membangun channel ini untuk terus berkembang dan memberikan informasi-informasi ataupun hiburan-hiburan bagi kamu semua. Yang pertama, itu ada yang namanya personal foul. Pelanggaran perseorangan yang paling umumnya dan sering terjadi dalam sebuah pertandingan di suatu pertandingan bola basket. Di NBA, setiap pemain memiliki jatah maksimal melakukan personal foul sebanyak 5 kali. Jika terjadi pelanggaran ke-6, maka sang pemain akan dikeluarkan dari pertandingan tersebut atau disebut dengan foul out. Yang kedua, ada yang namanya team foul. Team foul ini hampir sama seperti personal foul tapi dilakukan secara tim. Pelanggaran yang dilakukan secara kumulatif oleh satu tim. Contohnya, jika dalam suatu pertandingan itu kan terdiri dari 5 orang ya. Nah, misal dari 5 orang tersebut, 5 pemain tersebut, satu persatu dari 5 orang tersebut melakukan foul. Misal, si A melakukan foul, B melakukan foul, C melakukan foul, D melakukan foul, E melakukan foul. Mereka telah mengumpulkan 5 kali pelanggaran dalam satu babak. Dan itu akan berujung pada pelanggaran yang dinamakan team foul. Apa sih hukuman dari team foul tersebut? Hukuman dari team foul ini bersifat per quarter, guys. Jadi, jika team foul yang dikumpulkan kurang dari 5 kali dari satu quarter, maka hukumannya adalah lemparan ke dalam. Sedangkan jika sudah 5 kali, maka akan berupa free throw. Yang ketiga, itu ada technical foul. Pelanggaran technical foul ini merupakan salah satu jenis pelanggaran yang bersifat berat dalam permainan bola basket. Biasanya pelanggaran ini terjadi karena sang pemain mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada ofisial pertandingan atau melakukan gerakan yang berlebihan, bermain tak semestinya, dan memicu perkelahian antar pemain. Selain pemain, pelanggaran ini juga berlaku untuk pelatih dan official tim. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran ataupun melakukan tindakan yang tidak semestinya saat pertandingan berjalan, itu akan dinyatakan technical foul oleh wasit sesuai dengan peraturan yang sudah dikehendaki. Hukuman dari technical foul adalah jika 2 kali mendapatkan jenis pelanggaran ini atau mendapatkan pelanggaran dengan jenis technical foul, maka akan langsung dikeluarkan dari pertandingan atau ejected ya, serta hadiah free throw untuk lawan. Next, lanjut yang keempat, itu ada offensive foul.
Offensive foul adalah pelanggaran yang terjadi karena pemain yang berada pada posisi menyerang melakukan tabrakan pada pemain bertahan lawan yang sudah memiliki posisi defense yang benar dan sempurna. Pelanggaran ini biasanya sangat merugikan karena menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan poin ketika menyerang. Hukuman dari offensive foul adalah perpindahan bola atau turnover. Yang kelima masuk di pelanggaran yaitu blocking foul. Ya, ini pelanggaran yang terjadi karena pemain dengan sengaja menghentikan pemain lawan dengan cara menutup pergerakan secara tiba-tiba yang membuat pemain lawan kehilangan keseimbangan untuk melakukan shooting. Hukuman dari blocking foul adalah free throw. Jadi, kalau tadi kan yang keenam ada yang namanya flagrant foul. Nah, pelanggaran ini adalah pelanggaran yang sangat-sangat tidak etis untuk dilakukan. Karena pemain ini dengan sengaja ingin mencederai pemain lawan atau melakukan pukulan, bahkan juga melakukan hal-hal yang tidak patutnya dilakukan saat pertandingan. Pelanggaran ini dilakukan sebagai pelanggaran jenis berat yang bisa mendapatkan scoring bagi si pelaku. Hukuman dari pelanggaran ini adalah free throw, technical foul, foul out, hingga scoring dari pihak penyelenggara pertandingan. Next, masuk ke nomor 7, itu ada yang namanya traveling foul. Traveling foul ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain yang melakukan 2 langkah lebih tanpa melakukan dribble. Pelanggaran ini umumnya terjadi di level junior, sedangkan di kompetisi seperti NBA, DBL, itu pelanggaran-pelanggaran ini biasanya terjadi pada pemain yang kebingungan mencari ruang untuk melakukan tembakan sehingga melakukan step back yang berlebihan. Nah, hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover pada pihak musuh atau lawan. Next, masuk ke nomor 8, ada yang namanya 3 second violation. Adalah jenis pelanggaran yang diakibatkan kelalaian pemain untuk melakukan gerakan di paint area selama 3 detik. Baik saat defensif maupun ofensif, pemain yang berdiri di area ini harus aktif melakukan gerakan, atau jika selama 3 detik tidak bergerak, maka terjadi pelanggaran yang dinamakan 3 second violation. Hukuman untuk pelanggaran 3 second violation ini adalah lemparan ke dalam atau free throw. Kalau free throw sih jarang ya, banyaknya itu throw in gitu, lemparan ke dalam. Urutan ke-9 ada yang namanya backcourt violation. Adalah pelanggaran yang terjadi karena pemain melakukan dribble bola kembali ke wilayah pertahanan setelah melewati garis tengah lapangan. Nah, atau biasa kita dengar dengan istilah kayak backball. Hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover ke pihak lawan. Next, di urutan ke-10 ada yang namanya foul out. Foul out ini adalah hukuman untuk pemain yang telah melakukan 6 kali personal foul dalam satu pertandingan, sehingga sang pemain tersebut tidak bisa melanjutkan pertandingan di sisa waktu pertandingan yang ada. Nah, guys, kurang lebih mungkin itu dulu yang bakalan aku kasih buat kalian semua yang nonton video ini. Karena sebenarnya masih banyak banget beberapa istilah-istilah yang nggak aku sebutin di sini. Dan pastinya juga nanti segmen ini akan ada terus. Kalau misalnya kamu suka sama segmen informatif seperti ini, kamu bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa support channel dari Barisan Lebah ini, oke? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys!